baik prestasi akademik maupun prestasi non akademik. Prestasi akademik itu apa? Ya seperti mata pelajaran, ya matematika, IPA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan sebagainya. Kemudian kalau non akademik itu adalah yang ekstrakurikuler, seperti prestasi pada bidang olahraga, prestasi pada bidang kesenian, prestasi pada bidang storytelling, dan sebagainya. Nah, ini yang perlu diketahui. Jadi visinya adalah unggul dalam prestasi, berbudaya. Jadi menjadi siswa SMP 2 Argo Jambi harus berbudaya. Budaya itu adalah kegiatan yang kita lakukan, yang ada dilakukan itu yang mengarah kepada kebaikan. Ya, jadi berbudaya yang baik, mempunyai sikap yang baik, tingkah laku yang baik, ya. Jadi semuanya serba baik. Harapannya seperti itu. Kemudian berbudaya juga mengenal lingkungan. Jadi lingkungan sekolah ini harus juga dijaga, ya. Jadi lingkungan kebersihan, ya, lingkungan di kelas dan sebagainya. Ini ya. Juga visinya adalah sukses dalam melaksanakan sekolah inklusif. Jadi SMP 2 juga sekolah inklusif. Apa sekolah inklusif? Nah, ini yang perlu diketahui. Sekolah inklusif itu adalah sekolah yang menerima siapa saja, tidak pandang status, tidak pandang fisik, tidak pandang gender. Jadi education for all, pendidikan untuk semuanya. Jadi di SMP 2 harus mengenal atau menghargai semua teman. Tidak beda-bedakan apakah kaya, miskin, anak pejabat, anak orang tidak punya, laki, perempuan, anak yang punya kekurangan fisik dan sebagainya, itu harus dihargai. Itu namanya sekolah inklusif. Jadi terbuka untuk semuanya. Jadi dengan logo Education for All. Jadi itu visinya. Sekarang langsung saja ke materi yang perlu saya sampaikan. Kita tolong pada panitia share screen-nya dihidupkan, share screen. Saya mau menampilkan PowerPoint. Bentar, hati-hati ya. Ini saya tampilkan. Ya. Nah, ini program kesiswaan. Jadi kesiswaan SMP 2 Argo Jambi, wakilnya itu namanya Pak Pujianto. Jadi saya menyampaikan ini ya, Pak Pujianto adalah wakil kepala sekolah kesiswaan. Apa yang menjadi program dalam tahun 2021-2022? Yang mana yang pertama sudah dilaksanakan yaitu PPDB, yaitu penerimaan peserta didik baru sudah dilaksanakan, yang mana adik-adik sudah masuk, ada yang jalur prestasi, ada yang jalur afirmasi, ada yang jalur zonasi. Nah, ini. Jadi setelah diterima sejumlah kurang lebih 232 kalau tidak salah ya, jumlah yang diterima, ini dibagi menjadi 8 kelas, yang mana adik-adik sudah dibagi kelasnya. Kelas itu sudah dibagi rata, ya, dibagi rata untuk prestasi, afirmasi dan sebagainya sudah. Jadi ya, adik-adik menjadi kelas 7A, 7B itu sudah melalui pertimbangan oleh bagian kesiswaan. Yang hari ini program pengenalan lingkungan sekolah. Jadi diharapkan siswa-siswi, terutama siswa-siswi yang baru, mengenal lingkungan sekolah, mengenal bapak ibu gurunya, mengenal lokasinya, mengenal program pengajarannya, ya. Jadi semuanya harus tahu, sehingga masuk tidak kebingungan. Sebenarnya ada tatap muka yang mana jadwal yang awal itu tanggal 10 adik-adik masuk,
ya. Biar paham semua yang ada di sekolah. Tapi berhubung sekarang masa PPKM, jadi pengurangan kerumunan masyarakat, jadi melalui daring. Ya, jadi melalui pengenalan lingkungan sekolah melalui daring. Jadi, Pak, bagaimana mau mengenal kita hanya lewat daring? Ya, mungkin nanti panitia akan memperlihatkan berupa foto-foto, ya, foto kelas 7A yang di mana dan sebagainya. Atau nanti pada waktu PTM, ya, pembelajaran tatap muka, nanti adik-adik langsung praktek untuk mengetahui keberadaan SMP 2. Ya, sekarang kita materinya saja, nanti prakteknya menunggu setelah PPKM selesai, itu setelah tanggal 20 Mei. Batasannya PPKM kan 20 Juli ya, 20 Juli. Jadi nanti akan ada langsung pengenalan langsung. Jadi ini hanya materi saja. Program sekolah selanjutnya nomor 4, seleksi Paskibra. Seleksi Paskibra. Apa singkatan Paskibra itu? Halo, Paskibra singkatannya apa? Pasukan Pengibar Bendera. Jadi nanti akan diseleksi siapa yang sebagai paskibranya pada upacara bendera setiap hari Senin di SMP 2. Ini nanti akan diseleksi. Ya. Jadi harus siap-siap. Kemudian program selanjutnya adalah pelaksanaan green and clean. Tolong Ibu, suaranya jangan terlalu keras. Pelaksanaan green and clean. Green itu hijau, clean bersih. Jadi lingkungan sekolah yang bersih, hijau dan bersih. Sehingga harapannya setelah siswa harus betul-betul menjaga kebersihan. Halo, tolong. Minta tolong kepada peserta jangan main-main HP-nya atau laptopnya, ya. Tolong didengarkan. Tolong didengarkan. Bapak Ibu, monggo wali murid, suaranya masuk. Halo, monggo suaranya Bapak Ibu wali murid, ya. Oke, kita lanjutkan ya. Pelaksanaan green and clean. Jadi selaku siswa SMP 2 Rogo Jambi harus bisa menjaga kebersihan dan kerindangan sekolah. Ini untuk depan. Kemudian selanjutnya. Yang keenam, kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler ini kegiatan di luar intrakurikuler, di luar mata pelajaran yang rutin dilaksanakan mulai jam 7 sampai jam 8. Jam 7 sampai jam 8. Minta tolong Bapak Ibu wali murid, suaranya Bapak Ibu, halo. Bu, suaranya Bu, lanjutkan ya. Ekstrakurikuler yang ada di SMP 2 ini menyesuaikan dengan keadaan sekarang, ya. Sudah diprogramkan untuk tahun ajaran baru. Ini kegiatan ekstrakurikulernya yang ada adalah pada seni, yaitu seni tari, musik tradisional, kemudian kor, ya. Jadi paduan suara, marawis itu untuk seninya. Olahraganya yang ada hanya karate. Kenapa sepak bola dan basket tidak ada? Karena ada bersentuhan. Jadi yang bersentuhan masa COVID ini diharapkan ditiadakan dulu untuk ekstrakurikulernya. Jadi untuk kegiatan olahraganya hanya karate. Ya, lainnya sementara dipending dulu. Kalau seninya masih bisa jalan semuanya. Kemudian untuk kegiatannya lain ekstrakurikulernya adalah pramuka. Pramuka wajib untuk kelas 7. Ya, pramuka wajib untuk kelas 7.
Kemudian ada PNR, Palang Merah Remaja. Nah ini tidak wajib, boleh ikut. Yang wajib untuk kelas 7 adalah pramuka, jadi diwajibkan. Itu untuk ekstra kurikuler. Kemudian yang perlu adik-adik ketahui, nanti jika sudah masuk setelah PNS, nanti akan dibentuk pengurus yang baru, yaitu OSIS dan pramukaan, juga PNR. Nanti siapa yang boleh masuk pengurus? Ya semua berhak untuk ikut, cuma diseleksi. Ya, OSIS itu adalah organisasi siswa intrasekolah, jadi organisasi yang ada di sekolah SMP Negeri 2 Rogo Jambi, yaitu OSIS, Pramuka, PNR. Silakan pilih nanti, ya. Yang senang di pramuka silakan nanti ikut seleksi pada bidang pramuka. Yang senang PNR, Palang Merah Remaja, yang bisa suka sosial, suka bantu, masuk saja ke pengurus PNR. Kemudian yang suka organisasi kemasyarakatan, organisasi pada pelajaran dan sebagainya, masuk ke OSIS. Ini OSIS ini organisasi siswa intra sekolah ini. Jadi saya berharap siswa yang baru nanti intinya kalian betul-betul menjadi siswa yang berprestasi, baik prestasi akademik maupun non akademik. Ini harapannya. Perlu kalian ketahui, tahun ini 2021 SMP 2 Rogo Jambi sekarang tahap mengikuti seleksi FLS2N musik tradisional dan tari, kreativitas tari. Ini ya. Jadi SMP 2 sekarang dalam mengikuti penyeleksian Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Minta doanya pada adik-adik atau wali murid, mudah-mudahan musik tradisional dan kreativitas tari masuk seleksi sampai juara nasional. Ya, jadi minta doanya, mudah-mudahan. Kemudian lingkungan sekolah, ini sebagian saya tampilkan aja dan kalian tahu. Ini adalah screen yang ada di depan pintu gerbang. Halo, minta tolong jangan main-main laptopnya ya, jangan main laptop ya, minta tolong. Ini yang depan pintu gerbang ya. Kemudian ini keadaan koperasi sekolah, nggak tahu ya, koperasi sekolah. Ini ada SAS. SAS itu siswa asuh sebaya. SAS itu siswa asuh sebaya. Jadi adik-adik silakan memberikan bantuan siswa asuh sebaya, nanti diberikan kepada siapa? Kepada siswa yang perlu bantuan, ya. Karena semua siswa tidak semuanya mampu, ada yang tidak mampu. Jadi dibantu melalui SAS. Jadi siswa asuh sebaya. Ini yang terbaru koperasinya. Ini koperasinya, koperasi sekolah. Kalau mau istirahat, mau minum dan sebagainya bisa ke koperasi. Yang sebelah ini adalah ruang satpam ya. Ini satpamnya. Nih, yang perlu diketahui. Nah, ini pintu gerbang ya, pintu gerbang SMP 2 Rogo Jambi. Nah, ini pintu gerbangnya ada dua, yang sebelah utara dan sebelah selatan. Masuknya lewat pintu sebelah utara ya, masuknya. Ini yang sebelah selatan, ini yang dekat musola sebelah selatan ya. Nah, ini pintu gerbang SMP 2 sebelah utara. Ada tulisan selamat datang di SMP 2 Rogo Jambi. Nah, ini sebelum masuk adik-adik harus betul-betul bersih ya, cuci tangan, pakai sabun ya, atau bawa hand sanitizer ya. Karena sekarang masa COVID, virus lagi merajalela, jadi harus betul-betul menjaga diri ya dari kebersihan. Cuci tangan harus pakai sabun. Kalau cuci tangan saja belum bersih, harus pakai sabun. Nah, ini kalau masuk. Ini halaman depan ya, halaman depan SMP 2 Rogo Jambi ya, halaman depan. Ini halaman depan.
Ini juga halaman depan. Nah, ini bersih itu indah, ini ada tulisan. Jadi ada UKS-nya, SMP 2, ini karena bisa menjadi pengurusnya. Ini yang tampak itu adalah ruang perpustakaan, ya, yang tampak ruang perpustakaan, ya. Kemudian ini ada hasil sekolah stop bullying, ngerti bullying ya. Jadi yang biasa orang Banyuwangi biasa bullying temannya, bukannya siswa, orang tua pun kadang-kadang bullying sama teman. Ini kebiasaan yang buruk, ini harus ditinggalkan. Jadi karena khawatir bisa tidak terima dan sebagainya, ya. Ini sudah ada kesepakatan deklarasi sekolah anti bullying. Jadi kalau menjadi siswa SMP 2 jangan sampai bullying itu ada temannya yang punya kekurangan, disindir dan sebagainya. Ini ya, nih bullying. Ini sudah deklarasinya, ya, deklarasi bullying ini sudah ditandatangani oleh siswa SMP 2 Rogo Jambi. Kalau menjadi siswa yang baru harus mentaati deklarasi yang sudah dibuat oleh SMP 2 Rogo Jambi. Jangan sampai menghina, mencaci maki temannya dan sebagainya. Harus menghargai. Nih ya. Toren prestasi ini. Ini prestasi SMP 2 Rogo Jambi tahun kemarin ya, tahun 2020. Jadi prestasi akademiknya baca puisi ya, juara baca puisi juara 3 kabupaten ya. Kemudian non akademik lomba poster juara 3 nasional. Karate juara 1 putri kabupaten. Nah ini. Buat video vlog ya, cinta bahasa Indonesia juara 1 kabupaten. Nah ini harapannya siswa yang baru nanti kalian ya menorehkan prestasi yang sebanyak-banyaknya demi untuk nama baik sekolah, nama baik kalian, dan juga bisa untuk masuk ke jenjang sekolah berikutnya. Ini belakang ini kantin. Kalau kalian sudah pembelajaran tatap muka, ini kalau sudah dibebaskan bisa kantinnya belakang ini yang akan dibenahi ya. Ya, terima kasih. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Nah, mungkin ada yang ditanyakan? Ayo silakan pada peserta PLS, ada yang tanyakan kaitannya dengan sekolah ya, atau terutama kaitannya dengan kesiswaan. Lainnya boleh. Sudah. Lainnya boleh. Monggo. Silakan yang ditanyakan. Ayo tanyakan. Mas, apa masuknya kapan dan sebagainya? Ayo tanyakan. Iya, Pak. Silakan. Masuknya Karena kapan ya, Pak? Maksudnya tatap mukanya itu tanggal berapa, Pak? Tatap muka itu setelah tanggal 23. Jadi pembelajaran kan mulai tanggal 12 Juli. Itu sudah pembelajaran, tapi pembelajarannya daring, PJJ, pembelajaran jarak jauh. Sampai tanggal 23. Tanggal 24 tunggu keputusan dari pemerintah. Kalau tidak ada PPKM, maka bisa PTM, pembelajaran tatap muka, tapi 30%. Jadi digilir 30%, ya. Masuk 30 dijadwal udah. Tidak masuk full 100%, tapi dijadwal. Nanti akan di-share melalui wali kelasnya masing-masing, ya. Jadi mulai tanggal 12 kalian sudah pelajaran, tapi pelajarnya di rumah lewat HP atau laptop. Nanti akan di-share classroom-nya. Jadi melalui classroom. Ya. Ada yang tanyakan lagi? Wali muridnya boleh juga tanya, mungkin ada yang dampingi, mungkin ada yang ditanyakan katanya dari sekolah, monggo. Ada waktu berapa menit, Bu? Pertanyaan, ya. 1 menit. Ayo, ada waktu 1 menit untuk bertanya. Silakan. Bisa itu pencet ini kalau misalnya tanya. Kalau mau tanya dipencet itu yang tanda
Mikrofon yang merah ada silang itu diklik, dinyalakan, baru ngomong. Mungkin yang kesulitan mau tanya ya, kalau ingin bertanya, mikrofonnya yang warna merah yang disilang itu, yang digaris itu ditekan, baru bicara. Ini Muhammad Ali, itu tangan, angkat tangan itu mau tanya. Tanya apa? Muhammad Ali? Tidak tanya? Ya ada. Saya kira sudah paham ya. Nanti kalau memang ada kesulitan dan sebagainya atau kurang jelas, bisa langsung ditanyakan ke wali kelasnya masing-masing ya. Terima kasih dari saya. Jika ada kata-kata kurang berkenan, saya minta maaf yang besar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sama ya. Iya. Oh, belum dikonfirmasi. Mbak Fer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kedengaran suara saya, Nana? Dengar. Tolong dijawab ya. Kedengaran, Bu. Dengar suara saya? Ya, Bu. Ya, Bu. Iya, Bu. Dengar. Oh, Dengar. Sesi 2 dari program sekolah ini kurang keras, Bu. disampaikan oleh Bu Tati Kuswati. Saya kenalan dulu ya. Nama saya Bu Tati Kuswati. Domisili saya di Geladak. Jadi ini Geladak asli. Nama saya, Bu. Sudah. Anak-anak, bagaimana kabarmu pagi ini? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Nah, baik anak-anak, saya akan meneruskan penjelasan dari Bapak Jayus tadi. Ya, Bapak Jayus tadi menjelaskan tentang program sekolah yang berkaitan dengan kesiswaan. Nah, Bu Tati akan menjelaskan program sekolah yang berkaitan dengan kurikulum, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran di sekolah. Oke. Tadi Bapak Jayusman sudah menjelaskan tentang visi sekolah. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa visi sekolah dari SMP 2 Rebo Jampi unggul dalam prestasi, berbudaya, dan peduli lingkungan berdasarkan nilai-nilai luhur agama, Kurang sukses keras suaranya, Bun. menjadi penyelenggara pendidikan inklusi. Di dalam visi tadi sudah dijelaskan ada 5 langkah. Jadi ada 5 hal yang dirumuskan, ada 5 indikator yang dirumuskan.
Di sini berprestasi bidang akademik tadi sudah dijelaskan, kemudian berprestasi bidang non akademik juga, berbudaya, peduli terhadap lingkungan, dan sukses sebagai penyelenggara pendidikan. Pak Jayusman tadi ini dijabarkan menjadi misi sekolah. Misi sekolah. Minum meling. Coret-coret itu ya. Jangan coret-coret anak-anak ya. Oke. Nah, jadi visi sekolah yang pertama, visi sekolah itu adalah langkah-langkah yang diambil di dalam melaksanakan visi. Jadi setelah visi itu ada misi. Nah, misi ini mengacu kepada visi sekolah. Yang pertama, misi sekolah adalah mengembangkan potensi siswa melalui prestasi akademik dan non-akademik. Tadi dijelaskan oleh Pak Jayus, apa saja yang sudah diraih oleh siswa SMP 2, baik yang akademik maupun yang non-akademik. Kemudian ada visi sekolah yang kedua, yaitu membentuk siswa memiliki pribadi intelektual. Maksudnya adalah anak SMP 2 nantinya bisa menyelesaikan masalah dengan kecerdasannya. Jadi dengan kecerdasan anak SMP 2 itu bisa menyelesaikan berbagai macam persoalan, menyelesaikan berbagai macam masalah yang ada di pembelajaran. Jadi semuanya menggunakan proses berpikir. Maksudnya begitu. Kemudian yang ketiga, mengembangkan jiwa seni dan kreatif pada siswa agar dapat berdaya kreasi sesuai dengan kemampuannya. Nah, ini lingkupnya Pak Jayus tadi, mengembangkan jiwa seni. Jadi jiwa seninya tidak hanya tari di sini, tapi juga tentang seni menggambar, kemudian ada seni bernyanyi, dan sebagainya. Yang keempat, menanamkan sikap budi pekerti luhur, sehingga menjadi manusia berbudaya, berlandaskan nilai-nilai luhur agama yang dianutnya. Nah, M. Eduardo. Untuk M. Eduardo, mohon jangan coret-coret ya. Oke, dilanjutkan ya. Tolong biar lancar, semuanya fokus kepada penjelasan ya. Ya. 4, menanamkan sikap budi pekerti luhur, menjadi manusia berbudaya berlandaskan nilai-nilai luhur agamanya. Jadi anak-anak pada saat sekarang ini ya, anak-anak harus melihat kembali hal-hal yang baik, hal-hal tuntunan dari Halo? Ya. Saya ulang. Anak-anak memperhatikan ajaran agama yang dianut, kemudian mewujudkan di dalam bentuk tingkah laku sehari-hari. Kemudian yang kelima, menumbuh kembangkan seni budaya Banyuwangi. Ini ekstra tari. Kemudian mengembangkan potensi sekolah agar memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Jayus. Ini sudah panjang lebar tadi Pak Jayus menjelaskan. Kemudian menumbuhkan pemahaman kebiasaan untuk peduli terhadap lingkungan. Tadi juga sudah dijelaskan. Jadi semuanya itu ada di misi ya. Kemudian ada tujuan sekolah. Nah, perhatikan tujuan sekolah, tujuan SMP 2 ini anak-anak tolong perhatikan sehingga anak-anak nanti tahu sebenarnya sekolah di SMP 2 itu apa sih tujuannya, kan begitu. Jadi tujuan sekolah itu yang pertama adalah mengembangkan potensi. Jadi anak-anak di sini dididik baik akademik, pembelajaran maupun tingkat keterampilan non akademik. Yang mahir di bidang berbahasa Inggris, nanti ada pembelajaran
dalam bahasa Inggris. Misalnya berlatih begitu ya di ekstra bahasa Inggris nanti. Kemudian yang di akademik, anak-anak ayo semuanya berpacu untuk menjadi siswa yang cerdas. Cerdas di bidang akademik, misalnya anak-anak suka di bidang matematika. Nah, diperdalam materi-materi matematika itu. Bagaimana caranya? Dengan mengerjakan semua tugas yang ada di PJJ. Anak-anak kekurangan, maaf, bukan kekurangan, pada tahun-tahun kemarin, hal-hal yang menjadikan anak-anak terkendala adalah anak-anak masih banyak yang belum memperhatikan pembelajaran di classroom. Ya, jadi kita belajar online itu istilahnya PJJ, belajar jarak jauh. SMP 2 menggunakan classroom. Nah, Bapak Ibu guru akan menjelaskan permasalahan materi pembelajaran itu lewat classroom. Kemudian kalian mendapat tugas untuk mengerjakan lewat classroom itu juga. Anak-anak, apabila kalian mengalami kesulitan di dalam pembelajaran classroom, silakan bertanya baik kepada admin sekolah di grup WA itu, kepada guru mapel yang bersangkutan. Jadi misalnya bahasa Indonesia siapa yang mengajar begitu. Misalnya Bu Tati, bertanya kepada Bu Tati, kesulitannya apa? Begitu. Sehingga kalian tidak ada kendala pada saat mengumpulkan tugas-tugas. Anak-anak, saya ingatkan, ketika kalian akan masuk sekolah ke yang lebih tinggi, seperti dari SD ke SMP, itu kalian ada yang menggunakan jalur rapor. Ya, jadi zona tidak mempengaruhi, pokoknya dia pandai, nilainya bagus, maka dia bisa masuk jalur itu tanpa mempedulikan zona. Nah, pada saat kamu nanti selesai dari SMP, itu kalian bisa masuk lewat jalur rapot. Oleh karena itu, ketika belajar di SMP, nilai rapot semester 1, 2, 3, 4, dan 5 itu harus bagus. Nah, kalau nilai rapotmu bagus, maka ketika kamu masuk ke sekolah yang lebih tinggi, misalnya ke SMK, ke SMA, itu melalui jalur rapot akan mudah. Mau nilai sekolah di Banyuwangi, bisa kalau kamu pandai. Nah, itu ya. Jadi mengembangkan potensi siswa melalui prestasi akademik itu sudah. Sekarang yang kedua, membentuk siswa memiliki pribadi intelektual. Tadi sudah saya jelaskan di misi. Jadi misi dan tujuan itu hampir sama. Karena tujuan itu untuk melangkah ke visi dan misi. Menggunakan kecerdasan untuk memecahkan segala hal. Jadi tidak ngawur, ya. Itu. Jadi seperti itu. Kemudian yang nomor 3, mengembangkan jiwa seni. Tadi sudah ini Pak Jayus. Kemudian menanamkan sikap budi pekerti sudah saya jelaskan tadi. Menumbuh kembangkan seni sudah dari Pak Jayus tadi. Nah, sampai pada nomor 9 sudah selesai untuk tujuan sekolah. Nah, sekarang di sini ada program kerja sekolah di bidang kurikulum. Nah, tolong diperhatikan. Jadi, semua pembelajaran, kegiatan pembelajaran di SMP 2 Rogo Jambi itu sudah diprogramkan, kemudian program ini nanti yang akan menjadi pedoman ke pembelajaran pada anak-anak. Ya, jadi pertama-tama itu gurunya diberikan pembagian tugas, jadi tidak ngawur gitu ya.
Ini ada tugas mengajar, ada tugas BK, ada tugas pembantu kepala sekolah, semuanya sudah ditata di kurikulum ini, begitu. Ya. Jadi semua hal yang berhubungan dengan mengajar itu pembelajaran di sekolah itu ada di kurikulum. Kemudian ada wali kelas. Nah, ini. Jadi anak-anak nanti akan mendapatkan satu wali kelas yang bertugas sebagai orang tua di sekolah. Bila ada masalah, maka anak-anak bisa menghubungi wali kelasnya. Siapa? Catat nomor HP-nya. Kemudian jika ada apa-apa bisa menghubungi wali kelas. Bu, saya tertinggal di pelajaran matematika. Saya belum bisa. Nah, nanti wali kelas akan membantu kalian untuk belajar matematika dihubungkan dengan guru mapelnya. Oh, anak saya si A ini belum bisa, Pak. Nah, nanti akan dijelaskan kembali di classroom begitu. Kemudian ada guru piket. Nah, ini ada penetapan piket. Jadi ada guru piket. Nanti ini dipakai pada saat PTM, tatap muka. Jadi kalau misalnya ketika tatap muka ada Bapak Ibu guru yang mungkin sakit atau tidak masuk kelas, itu nanti kalian bisa menghubungi guru piket. Nanti ada jadwalnya sendiri. Pada saat tatap muka kalian akan diberitahu siapa guru piket yang ada di SMP 2 pada hari itu. Kemudian ada kalender pendidikan, ada penyusunan daftar sekolah, daftar peserta didik. Perhatikan, jadi jadwal yang kamu terima nanti itu sudah sesuai dengan kalender yang ada di Jawa Timur. Jadi misalnya seperti dijelaskan Pak Jayus tadi bahwa mulai hari Senin kita sudah ada pembelajaran. Mulai hari Senin besok kita sudah mulai pembelajaran secara jarak jauh. Jadi nanti sebelum hari Senin kalian akan diberitahu caranya masuk ke classroom itu bagaimana, kemudian tata cara yang lebih rinci akan dijelaskan pada hari itu. Nah, kemudian ada program yang namanya IHT untuk guru-guru. Jadi guru-guru ini akan dilatih lagi. Jadi dilatih tentang pembelajaran, tentang workshop-workshop bagaimana membuat classroom yang lebih canggih dan sebagainya nanti akan di sini. Kemudian ada evaluasi. Nah, ini anak-anak perhatikan. Program evaluasi di sekolah di SMP 2 ini ada 4. Yang pertama itu ulangan harian. Perhatikan. Ulangan harian itu bisa diambil oleh guru mata pelajaran pada saat pengerjaan tugas. Jadi anak-anak mengupload tugas yang kalian kerjakan itu menjadi nilai harian. Ini akan dihitung, akan dijumlahkan jadi buat rata-rata. Misalnya anak-anak mengerjakan tugas 5, padahal tugasnya ada 10. Nah, berarti 5 dibagi berapa nantinya? Semua dijumlahkan dibagi 10. Oleh karena itu, hitung berapa tugas yang kalian harus selesaikan itu harus sesuai gitu. Kemudian setelah 3 bulan kalian akan menerima penilaian tengah semester. Ini ada ulangan lagi, ulangan materi yang sudah diajarkan secara keseluruhan. Kemudian ada penilaian akhir semester. Ini akan dinilai setelah 6 bulan. Itu akan menjadi nilai semester. Kalau anak kelas 7 nanti penilaian akhir semesternya di bulan Desember itu semester 1. Semester 2 di penilaian akhir tahun.
Nah, tolong perhatikan ini anak-anak. Ulangan harian itu tiap pertemuan bisa tergantung guru masing-masing. Kemudian penilaian tengah semester per 3 bulan. Kemudian penilaian akhir semester itu per 6 bulan. Kemudian penilaian akhir tahun itu pada akhir pembelajaran. Jadi sekitar bulan Juni kalian akan mengadakan penilaian akhir tahun. Berikutnya anak-anak, ini ada peningkatan akademik yaitu dengan mengadakan refleksi. Jadi anak-anak begini, untuk anak-anak, jadi pada saat akhir pembelajaran, anak-anak bisa bertanya, melihat dulu materi pelajaran ini saya bisa apa tidak ya? Kalau bisa, apa yang menjadi kekurangan? Kemudian bisa menanyakan kepada guru mapel, begitu. Sehingga nanti pada pertemuan yang akan datang, anak-anak bisa mendapatkan pencerahan kembali tentang materi yang kalian belum pahami ya. Kemudian di SMP Rogo Jambi ini ada kegiatan di laboratorium. Itu ada laboratorium IPA yang nanti akan dipandu oleh guru-guru IPA. Ada. Kemudian ada kegiatan lomba-lomba. Banyak sekali ini lomba-lomba. Anak-anak yang suka di matematika dan IPA ikut Olimpiade Sains. Anak-anak yang senang bahasa Indonesia misalnya bisa lomba karya ilmiah, bisa lomba baca puisi. Semuanya ini nanti akan kalian alami sehingga Itu suaranya nggak kedengeran. Kelebihan di bidang mapel apa saja nanti bisa menghubungi guru mapel yang bersangkutan sehingga kalian akan mendapatkan peningkatan pembelajaran di bidang itu. Jadi misalnya ada anak yang saya suka baca puisi, Bu. Nah, pada saatnya nanti kalian akan dibina oleh guru bahasa Indonesia untuk belajar membaca puisi yang lebih bagus lagi sehingga ikut dalam perlombaan. Anak-anak, untuk bidang kurikulum saya kira sudah lengkap begitu dan waktunya juga sudah pas. Mungkin ada pertanyaan, silakan bertanya. Kalau pidato, oh ada pidato ya? Oh, ya. Oh ada yang tanya ya? Iya, ada yang bertanya kalau ada lomba kalau pidato ada Bu, ada nanti. Tiap bulan sekitar bulan Oktober itu ada lomba dalam satu zona. Nanti yang pandai berpidato bisa menghubungi guru bahasa Indonesia. Saya mengajar bahasa Indonesia sehingga anak-anak bisa menghubungi saya. Guru bahasanya banyak. Ada Bu Tati, ada Bu Sukeni, ada Pak Martin, ada Pak Pri, ada Bu Furi, ada Bu Karni. Wow, banyak sekali. Ya, jadi nanti bisa mendaftar. Saya belajar dulu sebelum ada lomba, monggo silakan gitu ya. Barangkali ada pertanyaan yang lain anak-anak, silakan. Yang berhubungan dengan akademik, boleh? Non akademik boleh? Silakan. Hari Bu. Melukis satu Bu. Ada pertanyaan? Ada yang bertanya Bu? Mungkin Bu Bella dibantu saya. Kesinian ada Bu. Oh, taekwondo. Untuk taekwondo itu ada sebenarnya. Ada pertanyaan ya, apakah ada taekwondo? Sebenarnya ada. Tetapi karena ini masih di dalam PPKM, jadi masih belum bisa dilaksanakan. Jadi mungkin kalau sudah agak reda pandemi ini, maka semua kegiatan yang ada di sekolah ekstrakurikuler akan dilaksanakan. Ada lagi pertanyaan mungkin? Ada Bu? Oh, kalau Poli ada ya.
Nanti ada, kalau gamelan ini masih belum kalau gamelan. Jadi kalau ekstra gamelan masih belum ada. Tapi kalau apa itu tabuhan ya, bukan gamelan tabuhan. Itu insya Allah ada. Ya. Jadi pelaksanaannya nanti setelah ada tatap muka. Ya, jangan khawatir. Ada. Ada pertanyaan yang lain mungkin? Oh ya, untuk sepak bola ada. Tapi itu tadi pelaksanaannya setelah tatap muka. Basket, voli, sepak bola, pencak silat, taekwondo, apalagi ya, storytelling, itu ada semuanya, hanya pelaksanaannya. Tari jelas ada, karena tari itu adalah ikon SMP 2. Ikon itu ciri khusus untuk SMP 2 itu tari, jadi tetap ada. Kemarin seminggu yang lalu SMP 2 mengikuti FLSN 2 itu di tingkat nasional, itu baru diunggah hari ini kalau tidak salah ya. Jadi kalau tari jangan khawatir, ada gitu ya. Anak-anak, ada pertanyaan lagi? Kalau ada pertanyaan besok dilanjutkan ya di guru masing-masing, insya Allah bisa menjawab. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari Senin berarti PLS sudah selesai. Jangan lupa untuk materi yang dari awal sampai yang terakhir tadi untuk dirangkum dan dikumpulkan di WA grup nanti malam, gitu ya. Silakan. Please materinya sering ya. Coba jangan lupa. Kurang jelas ya. Dari sini. Dirangkum ya. Bisa didengarkan anak-anak? Oke. Jadi yang materi pertama nggak jelas tadi Bu. Jangan lupa besok jam 7 seperti ini lagi. Kalau ada yang ketinggalan bisa dicek di kanal YouTube SMPN 2. Nanti akan di-share-nya melalui WA. Jadi stay tune pada WA group ya. Jangan ada yang keluar, jangan ada yang nggak aktif dan sebagainya. Ya, semuanya. Oke. Tetap semangat. Sekian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi